Regia di sana di Rumania pagi ya, dan kondisi sudah lebih baik mungkin daripada di Indonesia. Dan kami di sini ya sedang ya berusaha untuk survive mungkin ya dari berbagai kondisi, terutama dari COVID ini. Saya sendiri sedang isoman juga Bu di rumah. Oh iya Pak. Istri dan anak juga ya kena kemarin positif gitu. Oh, Jadi semoga cepat sembuh ya Pak. ya amin. Dan yang kedua ini mungkin penyebarannya kayaknya lebih cepat banget Bu, dan tidak berbeda lah dengan yang sebelumnya gitu, gejala dan lain-lainnya gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia cepat pulih, semuanya cepat kembali normal dan sehat-sehat semua, yang paling penting itu Bu. Di sana sehat-sehat ya di Rumania. Alhamdulillah kami sehat-sehat Pak. Ya, baik. Mohon tadi yang masih ada suara baby di di mana itu ya? Kita kita mute dulu deh. Kita mute all dulu. Sebentar. Saya saya mute all dulu. Kecuali host dan co-host mungkin nanti. Tadi Pak Roni masih ada staffing ya Pak di pabrik Pak mungkin. Pak Roni lagi di pabrik Pak. Halo. Halo Pak Roni. Mungkin masih mute itu. Oh iya, masih mute ya. Oke. Baik, biasanya begini Bu, acara kita pandu, saya sebagai host, nanti mungkin awal ada paparan dari pihak KBRI, kemudian nanti setelah selesai kita open mungkin sekitar 5 orang untuk tanya jawab, dan mungkin apabila ada program yang dalam waktu dekat mungkin diselenggarakan oleh pihak KBRI Rumania, nanti kami siap bantu untuk menjembatani teman-teman UKM, misalnya contoh seperti kemarin ada business matching dari KBRI lain, kemudian kita bantu kurasi supaya lebih memudahkan dari pihak KBRI, karena kadang-kadang kan UKM itu banyak sekali Bu ya, namun belum tentu semuanya dia siap ekspor gitu. Nah, nanti mungkin ini diberikan juga paparan terkait regulasi ke Rumania gitu ya. Karena seperti kayak ke Eropa atau Amerika gitu kan, itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Sehingga mungkin nanti teman-teman UKM di sini lebih bisa memahami bagaimana untuk penetrasi pasar ke Rumania ini gitu ya, supaya mereka nanti lebih mempersiapkan diri lagi, terutama produknya, perizinan dan lain sebagainya gitu. Nah, bila mana ada program bisa langsung kita eksekusi, misalnya ada virtual event atau katakanlah business matching dan lain-lain, monggo nanti dari kami memiliki database member sekolah ekspor, juga membina beberapa UKM, nanti kami siap bantu untuk supaya KBRI dalam hal ini mungkin fungsi ekonomi atau dari atas perdagangan. Kalau di sana ada atasnya nggak Bu? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, jadi langsung fungsi ekonomi ya di sana. Ya baik, itu saja sih gambarannya. Nanti biasanya sih kalau durasi ya awalnya kita 1 jam ya biasa jadi 2 jam gitu ya, karena saking kadang-kadang penasaran nih. Nah, terutama ini untuk negara Rumania ini, karena kalau saya lihat dari sisi posisi juga lumayan strategis juga, jadi hub ya untuk bisa masuk ke beberapa negara lainnya gitu. Saya sendiri belum masuk sih kalau ke Rumania. Baik. Itu sih gambarannya yang akan kita lakukan di siang hari ini atau pagi hari di KBRI Rumania di Bukares ya. Baik, terima kasih Pak Titan atas pengantarnya. Mungkin sebelumnya saya juga mewakili KBRI Bukares. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan karena sudah diajak oleh sekolah ekspor untuk berpartisipasi dalam acara ini. Karena kami juga yakin memang sebetulnya banyak sekali potensi yang bisa digali dan masih banyak juga teman-teman pengusaha di Indonesia yang bisa melakukan ekspor ke negara akreditasi kami.
Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Izin Pak, kami mulai. Baik, silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Regia Mutiara Rozuah, tapi biasa dipanggil Egi. Saat ini saya menjabat sebagai pelaksana fungsi ekonomi di KBRI Bukares. Dan saat ini saya bersama dengan dua orang kolega saya. Jadi kami ini yang menangani ekonomi di KBRI Bukares. Jadi segala macam mengenai ekonomi dan investasi itu di tim kami, Pak, tim ekonomi di KBRI Bukares. Di sebelah kiri saya ini ada Pak Roni Hirono. Sebetulnya Pak Roni Hirono ini setengah Romania dan setengah Indonesia, Pak. Jadi dia sebetulnya orang Solo yang nyasar ke Romania. Bukares. Nyasar ke Bukares. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan, meskipun mukanya tampangnya bule-bule gini kayak artis, tapi bahasa Indonesianya lancar. Gitu ya Bapak Ibu. Dan di sebelah kanan saya ini beda lagi, kalau ini orang Sumatera Utara yang nyasar ke Bukares, Pak Diki Napitugulu. Tapi blasteran mana? Blasteran Karo sama Batak ya, bukan blasteran Romania Indonesia, Pak. Dan sebelum, jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan mengenai peluang ekspor ke negara akreditasi kami, bisa ditanyakan kepada kami bertiga. Sebelumnya lagi saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Duta Besar tidak bisa ikut menghadiri webinar pada hari ini karena ada acara lain. Namun Pak Dubes berpesan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pengusaha-pengusaha potensial dan peluang-peluang ekspor ke negara akreditasi kami. Mungkin sedikit penjelasan singkat saya mengenai KBRI Bukares, ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebetulnya kami di KBRI Bukares ini menangani dua negara, Pak. Jadi ada merangkap bukan hanya Romania, tetapi juga Republik Moldova. Meskipun Republik Moldova itu letaknya sekitar 6-7 jam dari Bukares, sekitar 300 km. Ya, lebih dari 300 km. Cuma memang karena kami yang merangkap Moldova itu sebetulnya dia berbatasan dengan Ukraina juga, tapi karena lebih dekat ke Romania, jadi kami yang merangkap. Jadi kami pada hari ini kami tidak ingin hanya membahas mengenai Romania, tetapi juga Romania dan Moldova, karena dalam kesempatan-kesempatan seperti ini kami merasa banyak sekali hal-hal yang perlu kami sampaikan mengenai negara akreditasi, begitu Pak. Kalau untuk Romania sendiri, kita sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Romania sudah 71 tahun, dan dengan Moldova sudah 29 tahun. Tapi memang dari segi perdagangan, dari segi ekonomi itu masih banyak sekali hal-hal yang masih bisa kita tingkatkan. Gitu. Mungkin sedikit penjelasan singkat, nanti saya akan serahkan kepada kolega-kolega saya. Pak Roni akan menjelaskan mengenai Romania dan Pak Diki akan menjelaskan mengenai Moldova. Karena kebetulan di Moldova itu juga dia bisa berbicara bahasa Rusia, dan Pak Diki ini dulu sekolahnya di Rusia. Jadi kami coba menempatkan orang-orang yang tepat untuk bisa menjadi penyambung antara teman-teman pengusaha di Indonesia dengan potensial counterparts di Romania dan di Moldova. Romania ini kalau dari kami mungkin nanti secara detail akan dijelaskan oleh teman-teman di sini. Cuman yang mau kami highlight adalah Romania dan Moldova ini keduanya negara yang heavy-nya di agriculture. Jadi mungkin sedikit banyak karakternya mirip sama Indonesia, tapi produksi komoditas yang diproduksi itu sedikit berbeda dengan Indonesia. Nah, ini sebetulnya peluang yang bisa kita manfaatkan, karena ketika para pengusaha di sini membicarakan mengenai ekspor, biasanya mereka akan memikirkan mereka mengimpor barang dari Indonesia, apa yang bisa mereka ekspor ke Indonesia gitu. Jadi mereka ingin ada, ketika
mengantarkan barang ke sini, mereka juga menggunakan kargonya itu dengan baik ketika ke Indonesia gitu Pak. Jadi kita ingin ketika bolak-balik itu terisi gitu kontainernya gitu, supaya meningkatkan bukan hanya neraca kita, bukan neraca perdagangan kita, bukan hanya kitanya yang surplus, tapi juga mereka juga impor ke Indonesia pun banyak gitu. Itu yang pertama yang saya perlu highlight. Yang kedua, yaitu betul tadi seperti yang Pak Tita sudah sampaikan, bahwa posisi Romania dan Moldova ini memang menjadi hub, karena Romania ini mungkin untuk Bapak Ibu yang kurang awam dengan wilayah Eropa Timur, Romania ini mungkin lebih kenalnya dengan Turki kali kan, mungkin kan di Indonesia banyak sinetron Turki ya, jadi mungkin lebih familiar gitu Pak. Nah, Romania ini posisinya kalau naik pesawat sekitar 1,5 jam dari Turki, dari Istanbul, dan jalan darat kita hanya menyeberangi Selat Bosporus itu kira-kira sekitar 9 jam kalau dari Bukares. Nah, jadi memang secara geografis letak Romania ini sangat strategis, dan begitu pula dengan Moldova. Jadi dari Romania itu bisa barangnya masuk melalui Port of Constanța. Jadi Romania memiliki satu kota pelabuhan, Pelabuhan Constanța. Itu adalah pelabuhan terbesar kedua di Eropa. Nah, selama ini yang kita lakukan kan dia dari Indonesia ke Belanda Pak, lewat Belanda, baru setelah itu menyebar di Uni Eropa. Nah, kita bisa memanfaatkan Romania, memanfaatkan Constanța, memotong perjalanan hampir sepertiga perjalanan. Kebetulan di awal tahun 2020 kemarin sebelum pandemi ada penandatanganan MOU sister port antara Pelindo 2 dengan Port of Constanța. Nah, kami berharap setelah pandemi ini selesai kita bisa mengimplementasikan MOU tersebut sehingga kita bisa merealisasikan Romania sebagai hub melalui Constanța. Jadi nanti perjalanannya memotong cost di perjalanan, lalu setelah itu handling di port juga kita bisa potong gitu karena adanya sister port ini, MOU sister port ini. Mungkin dari kami highlightnya di situ Pak. Satu lagi mengenai penunjukan konhor. Jadi ada konsul kehormatan Indonesia yang kami baru tunjuk dan baru mendapatkan persetujuan dari Presiden, baru keluar baru keluar Kepresnya dengan Pak Emil Serbu. Jadi ada pengusaha di Romania dan di Moldova yang kami tunjuk sebagai konsul kehormatan Indonesia dengan maksud untuk sebagai perpanjangan tangan kami di KBRI Bukares sehingga kita lebih enak masuknya melakukan penetrasi ke para pengusaha, ke kalangan bisnismen di sini gitu. Kebetulan mungkin bulan-bulan depan kami akan melakukan penyerahan surat keputusan dari Presiden kepada kedua konhor tersebut. Kalau yang di Romania namanya Bapak Emil Serbu, kalau yang di Moldova namanya Pak Tarlev. Tarlev itu namanya ya? Oh ya, Pak Dorian Tarlev. Nah, jadi dua-duanya ini memang dia punya jaringan tidak hanya ke kalangan bisnismen tapi juga ke kalangan pemerintahan gitu. Seperti contoh Pak Tarlev itu dulu adalah Perdana Menteri di Moldova, karena itu juga merupakan karakter dari Romania dan Moldova di mana mantan pejabat itu di sini sangat masih memiliki jaringan yang kuat gitu Pak. Mungkin seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu. Setelah ini mungkin kita mulai dengan Romania, dengan Pak Roni Hirono. Kami persilakan untuk melakukan presentasi tentang Romania. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak. Mungkin kita mulai dengan presentasi umum tentang Romania. Romania adalah negara yang terletak di Eropa Tengah dan Tenggara, di bagian utara semenanjung Balkan dan berbatasan dengan Laut Hitam. Seperti Ibu Egi juga cerita, Romania ada pelabuhan Constanța,
terbesar, kedua paling terbesar di Eropa, yang sangat strategis untuk daerah ini. Hampir seluruh delta Danube terletak di wilayah Rumania, yang bersama dengan pelabuhan Konstanța menjadikan Rumania sebagai pusat perdagangan bagi negara-negara non-UE yang ingin memasuki pasar Rumania, tapi juga yang ingin dagang dengan pasar Eropa. Mungkin dengan ada presentasi tentang Rumania, kita lanjutin. Ya. Lanjut. Luasnya negara Rumania 238.000 hampir 400 km square kilometer. Kota ibu Bukares, mata uangnya RON atau terkenal lei juga dari Lion. Sini. Yes. Ya, sini. Populasi 19,5 juta orang. Kalau dari sisi PDB Rumania mulai dengan tahun 2017 sangat besar. Kalau tidak salah dulu 7,1%. Jadi tahun 2019 4,1%. Tahun 2020 tahun pandemi GDP-nya jadi PDB-nya paling baik antara negara-negara di Eropa. Karena itu mereka sebut Rumania antara negara-negara yang fast recovery dari pandemi. GDP-nya tahun ini diperkirakan sekitar 7,4%. Jadi tinggi juga. Mungkin karena ini juga karena fast recovery Rumania. Rumania jadi member NATO tahun 2004, Uni Eropa 2007, dan ini presidensi Eropa tahun 2019 Uni Eropa. Halo, sorry sebentar, presentasinya tidak muncul. Halo. Belum kelihatan ya, Pak? Belum kelihatan, mohon maaf, saya potong. Tidak kelihatan, hanya baru buka folder. Oke. Oh, share screen-nya yang ini nih. Nah, oke. Sekarang udah ya, Pak? Yes. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Silakan dilanjut. Dari sini aja, dari EU membership tuh. Tadi nggak kelihatan. Biar sempat dibaca tadi yang. Kalau belum sempat baca, ada di sana dari EU membership ya. Jadi 2004 jadi member NATO, tahun 2007 jadi member Uni Eropa, terus 2019 sebagai presidensi Uni Eropa. Ada juga partnership strategis antara Rumania dan Amerika Serikat. Rumania adalah negara kedua paling besar di Eropa Timur. Sebentar di sini. Dan paling besar populasinya ketujuh di Uni Eropa, dan pembukaan market perdagangan di Uni Eropa di CIS, jadi Commonwealth of Independent States, ini negara-negara dulu negara Rusia, dan Middle East. Sebagai informasi lain, Rumania juga ada internetnya yang paling tinggi, paling cepat di antara negara-negara, paling cepat mungkin kelima saya dengar. Jadi di sini juga bagian IT
berkembang di Rumania. Ini statistika PDB seperti saya ceritakan tahun 2017 7,1% paling besar di Eropa. Terus tahun ini diperkirakan 7,4. Ini statistika tentang foreign direct investment flow. Bisa lihat foreign direct investment, jadi investasi naik hampir tiap tahun dalam tahun terakhir. Tingkat inflasi cukup baik. Tahun ini akan turun lagi, jadi sekitar 2,53% biasanya. Ini unemployment juga turun. Tentang minimum wage di Rumania sekitar 500 euro, 466 data Januari 2020. Di Rumania banyak orang yang belajar bahasa asing juga, mulai dengan high school. Dan bisa 1 atau 2 bahasa asing seperti Inggris, Jerman, Prancis lebih banyak. Dan di perusahaan-perusahaan ada kebutuhan untuk orang yang bisa juga bahasa Inggris dan kalau bisa juga bahasa Jerman atau Prancis. Biasanya diperlukan bahasa Inggris. Cuma ini tentang peluang juga tenaga kerja, pekerja migran. Ini ada salah satu 2 perusahaan yang besar di Rumania. Yang penting mungkin perusahaan Renault. Di sini mereka memiliki juga pabrik terbesar di Eropa kalau tidak salah. Dan produksinya produksi lokal mobil yang namanya Dacia. Dacia ini mobil dari Rumania sebetulnya, tapi di perusahaannya dibeli sama Renault, perusahaan Prancis. Lanjut tentang harga-harga baik Rumania. Tentang VAT, jadi pajak VAT-nya. Pajak di Rumania domestik. Ini adalah skema pajak tentang pajak umumnya sekarang 19% untuk semua produk. Tapi ada juga produk seperti makanan, foodstuff, pharmaceutical, jadi medicine, minuman, hotel, restoran dan yang pariwisata yang ada pajak yang khusus seperti 9% atau 5% untuk hotel akomodasi. Pajaknya turun, kita bisa lihat dari tahun 2015 ke tahun 2019 turun dari 24% ke 19% dan ada juga pajak khusus itu 2, food dan hotel. Social Security Tax, ini pajak untuk perusahaan-perusahaan dan yang kerja di sini. Income tax juga, dan corporate tax yang pajak untuk perusahaan juga. Barang-barang produk ekspor. Ya. Ini adalah infrastruktur di Rumania. Ada banyak airport, jadi banyak opsi untuk pesawat yang transportasi, tapi juga banyak port, jadi pelabuhan juga. Yang paling terkenal di Konstanța, pelabuhan Konstanța di arah kiri. Ini ada free economic zone, ada juga 5 di Rumania.
Di sini mereka pengusaha bisa dapat pajak yang khusus buat investasi atau dagang. Ya, investment flow dan ini industri. Industri Rumania yang paling penting ada ITNC, ada juga industri aerospace. Di industri aerospace ada perusahaan seperti Airbus, helikopter di sini. Mungkin yang paling penting juga IAR di kota Brasov, yang mereka bikin produksi helikopter Airbus. Kalau di bagian IT, sangat banyak perusahaannya dan Rumania terkenal sebagai negara yang berkembang di bidang ini dengan workforce yang bisa IT. Bagian yang juga penting sebagai bagian otomotif, jadi produksi mobil. Seperti saya sebutkan tadi, ada mobil lokal yang diproduksi di sini namanya Dacia, Dacia Renault. Kalau di Indonesia terkenal lebih ke Renault, sepertinya model Dacia ini. Ford ada juga Continental, jadi perusahaan-perusahaan besar. Oke, lanjut. Ya, ini adalah presentasi umum tentang Rumania. Kalau dari sisi produk utama yang didagang antara Indonesia dan Rumania, kita bisa kasih tahu ada ekspor dari Indonesia ke Rumania. Barang pertama mungkin ini barang karet dan barang dari karet. Ini paling besar ekspornya dari Indonesia ke Rumania. Jadi produk ini yang juga diminta di sini, yang paling permintaannya paling besar. Ya. Setelah itu mesin dan peralatan listrik, kertas juga, plastik dan barang-barang dari plastik, serat buatan, filamen buatan, tekstil, lemak dan minyak hewani atau nabati, kopi Indonesia ada juga di Indonesia dan ada permintaan untuk kopi dan jenis-jenis kopi, teh, bumbu-bumbu, kain rajutan atau kaitan, dan juga permintaan besar untuk kayu dari Indonesia, barang kayu dan arang kayu. Jadi di sini juga terkenal kayu Indonesia dan banyak perusahaan yang bicara sama kita, pernah mereka kasih tahu bahwa perlu kayu dari Indonesia karena berkualitas. Di sisi lain, impor barang dari Rumania ke Indonesia adalah barang besi atau baja, mesin mekanik, reaktor nuklir, boiler, mesin dan peralatan listrik, produk optik, medis, karet juga, kayu, arang, barang dari kulit, kendaraan, dan aksesoris pakaian. Dari sisi mitra dagang Rumania, mengekspor dan dagang lebih banyak dengan negara-negara Uni Eropa, dengan Turki juga, dan ada partner-partner juga yang di Asia, tapi belum begitu berkembang hubungannya. Mungkin ini infonya.
kebijakan perdagangan, ya, jadi dari sisi kebijakan Rumania mengikuti kebijakan peraturan Uni Eropa, dan untuk barang-barang ada keperluan sertifikasi seperti sertifikasi kontaminan, pesticide residu, health control, keperluan labeling, traceability, dan organik untuk barang-barang makanan minuman. Mungkin sedikit menambahkan kalau untuk barang-barang kategori food product itu terkait dengan labeling tadi harus menggunakan bahasa Romania. Jadi ketika di sini harus diterjemahkan ke bahasa Romania. Tapi di sini ada kita punya penerjemah bersumpah dari Romania ke Indonesia, Indonesia ke Romania, itu ada satu di sini. Jadi tidak usah khawatir, itu bisa dilakukan. Jadi mungkin yang mengenai labeling itu kan sudah dari Uni Eropa kebijakannya, tapi kebijakan yang khusus di Romania yakni terkait labeling itu di-translate ke bahasa Romania. Iya, saya lupa kasih tahu keperluan impor dari Indonesia. Ada lagi barang-barang yang pengusaha Romania minta. Premium organic coffee yang saya kasih tahu, dan tea, exotic fruit, jadi juga ada permintaan buah-buah tropis, perikanan juga ada permintaan untuk perikanan, tropical fish, virgin coconut oil, coconut derivative product, dan minyak used cooking oil. Jadi minyak yang telah dipakai, minyak jelantah. Ya, dan diperlukan di sini buat biodiesel. Tentang investasi di Rumania, investasi bilateral saat ini tidak begitu besar, lebih banyak investasi Rumania di Indonesia. Dari Indonesia ke Rumania ada cuma 1-2 perusahaan yang buka di sini di Rumania. Kalau perusahaan ini di bagian terapis spa seperti Bali Spa ada 1, dan ada restoran juga. Restoran Indonesia di kota lain, bukan di Bukares. Kalau investasi Rumania di Indonesia ada di bagian food industri, jadi makanan, di bagian hotel dan restoran, lebih banyak di bagian pariwisata sebetulnya. Ya, jadi mungkin menambahkan kalau untuk investasi orang Romania itu mereka suka Bali. Jadi mereka mencari kehidupan yang natural, kembali ke alam, eco nature seperti itu. Jadi ada pengusaha Romania yang memiliki resort di Selayar, di Pulau Selayar. Jadi investasinya lebih ke terkait di bidang resort dan pariwisata sih, Bapak dan Ibu. Dan bagian pariwisata juga berkembang. Pariwisata di Indonesia berkembang juga. Indonesia jadi terkenal dengan Bali lebih baik. Banyak orang Rumania yang tahu tentang Bali dan mereka ke Bali. Sebetulnya tingkat pariwisata naik setiap tahun. Sampai tahun 2019 ada 18.650 orang Rumania yang ke Indonesia. Jadi 18.500. Tingkat paling tinggi.
kita juga berfokus untuk memperkenalkan 10 destinasi wisata yang lain selain Bali di sini ke orang Rumania, seperti Danau Toba, Tanjung Kalayang, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo. Tapi saat ini Rumania, orang Rumania kalau ditanya tentang Indonesia, mereka pertama kali jawab Bali. Jadi mereka sangat suka Bali. Tentang pekerja migran, ada juga permintaan untuk pekerja migran di sini. Permintaannya besar, ada minat yang jelas tentang pekerja migran. Ini karena ada tingkat migrasi yang tinggi di kalangan generasi muda, banyak yang pergi kerja di luar negeri, dan karena itu ada peluang untuk tenaga kerja di sini. Pada tahun ini ada keperluan sebanyak 25.000 orang pekerja migran. Dari kota tersebut 40% sudah terisi. Jadi 10.000 tenaga kerja sudah dapat. Mayoritas tenaga kerja diisi dari negara-negara seperti Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Nepal, tetapi ada juga permintaan besar untuk tenaga kerja dari Indonesia. Kenapa? Mereka bilang dari pengalaman mereka kerja dengan orang Indonesia sangat serius dan kerja rajin, ya. Dan mereka karena itu sudah hubungin kita juga tentang permintaan tenaga kerja. Di Rumania belum ada MOU, Memorandum of Understanding, antara Rumania dan Indonesia di bagian ini tenaga kerja. Tapi in progress, ya, jadi dibicarakan. Iya, yang diperlukan di sini banyak orang pekerja migran di bagian konstruksi, seperti welder, di industri manufaktur, perhotelan dan pariwisata, cleaner, di bagian pertanian, babysitter, caregiver, dan juga di bagian spa, jadi terapis. Saat ini ada banyak yang kerja di bagian spa dan di bagian pariwisata dan konstruksi. Kemarin juga baru datang 50 orang pekerja migran dari Indonesia, terus mereka akan kerja di bagian laut hitam di sini di Rumania, di industri perhotelan. Sebagai contoh. Mungkin ini sebagai gambaran umum tentang Rumania dan potensi peluang di sini. Ya. Terima kasih Pak Roni yang sudah memaparkan. Mungkin saya tanggapi dulu sedikit ya. Tadi menyimak dan menarik sekali tentang Rumania. Jadi untuk masuk ke Rumania kita harus standar EU ya, karena Rumania sendiri sudah anggota, bahkan pernah jadi presidensium di EU. Nah, ini tentunya buat teman-teman pengusaha kita, UMKM atau pebisnis lainnya, ini harus tahu apa itu standar EU supaya nanti bisa masuk produknya ke Rumania. Dan tadi kalau bahasa berarti Rusia dan bahasa Rumania ya. Minimal produk kita ada bilingual antara Inggris atau mungkin dengan Rumania ya.
Dan kemudian tadi menarik mengenai kayu, itu kayu olahan atau kayu log atau kayu apa yang memang bisa berpotensi untuk masuk. Kalau untuk produk lainnya tadi di sini di member kami di Sekolah Ekspor ada juga eksportir minyak jelantah CP8, CBB itu ada, kemudian VCO juga banyak di teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau ada nanti ada semacam market intelligence yang lebih detail sehingga kami bisa memberikan informasi kepada teman-teman UKM dan peluang apa saja yang memang bisa langsung masuk untuk produk-produk Indonesia ke Rumania. Dan tadi terakhir di bidang pariwisata juga ternyata Rumania cukup bagus ya. Karena tadinya saya sendiri mau ke Rumania masuk dari Turki ya, cuman karena keburu pandemi ini ya. Rumania ini saya penasaran ke kastil itu ya, Dracula. Dracula. Grand ya. Dracula. Ya, nanti mudah-mudahan nanti saya dari Turki kalau ke Selat Bosporus sudah beberapa kali, mungkin nanti bisa dari Turki lewat ini ya, pakai flight gitu ke Rumania. Ini menarik tadi, banyak port juga di Rumania, banyak hub juga. Ini menjadi distribusi channel untuk di Rumania tidak begitu sulit karena banyak cara transportasi nanti yang bisa kita tempuh gitu. Itu saja mungkin ulasan dari saya terkait Rumania, karena kalau saya sendiri belum masuk Rumania, kalau ke Rusia sudah, ke Turki sudah, nanti mungkin coba next ke Rumania. Mudah-mudahan nanti bisa masuk juga produk-produknya ke sana. Pak Roni, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak Roni? Produk furniture bisa masuk ke Rumania? Pak Roni ini, Pak Roni kita. Sama kok bisa sama gini ya namanya. Ya, silakan Pak Roni. Ada buyer Rumania mungkin? Ya, kalau dari saya, kebetulan saya produknya Rattan Furniture seperti di belakang saya ini yang sudah siap ekspor. Ini ke pasar Rusia dan Spanyol. Rumania belum pernah dapat, Ukraina sudah pernah, Polandia sudah pernah. Rumania belum, mungkin nanti saya juga akan ikut mengirimkan company profile saya ke Bu Regina dan Pak Roni. Mudah-mudahan bisa dapat partner di Rumania. Ya. Kalau untuk Romania memang permintaan furniture itu utamanya rotan sama bambu, Pak. Cuma dia ketika sampai di sini kalau untuk bambu itu sedikit ada permasalahan karena di musim dingin dia pecah bambunya. Jadi mereka ada beberapa supplier dari Indonesia lalu setelah itu putus karena mereka menganggap bahwa barangnya tidak bagus gitu. Padahal sebetulnya itu karena memang harus mencari bambunya yang bisa tahan ketika di musim dingin karena karena perubahan cuaca ekstrim. Jadi di sini kalau dingin sekali bisa minus 17 ya. Yeah. Hampir seperti di Rusia tapi nggak sedingin Rusia sih. Terus kalau panas di sini bisa 39, kalau lagi heat wave bisa 40, 41. Jadi itu permasalahan itu kalau terkait furniture. Tapi so far sih yang diminta lebih banyak rotan sih Pak. Jadi rotan itu kalau di sini mereka lebih suka dengan rotan. Karena ya itu tadi mereka karena maunya ke alam, pengen berasa hidup di pinggir pantai gitu loh Pak ya, kayak di Bali gitu. Jadi yang mencari memang itu. Nah kemarin itu kita ada satu pengusaha furniture di Bukares, di dekat Bukares sekitar 30 menit. Itu setiap bulan dia kan kalau nggak salah tapi hanya baru satu kontainer
Nah, kemarin itu ada pengusaha perhotelan, memang demand-nya ada kalau untuk furniture, satu pengusaha perhotelan yang dia ingin memasukkan rotan untuk di hotelnya. Kebetulan pengusahanya ini pengusaha yang sama dengan yang mendatangkan pekerja migran dari Indonesia. Nanti kami akan coba lanjuti untuk meminta demand mereka seperti apa. Kami akan coba mungkin ke depannya kita bisa mengadakan bisnis matching khusus di bidang furniture. Begitu Pak Roni. Izin jadi gini Pak Titan, memang kita ingin mengadakan rutin online business matching seperti ini, tapi per bidang gitu. Jadi misalnya terkait minyak jelantah, terus habis itu untuk biodiesel, terus gitu mengenai furniture. Jadi per bidang gitu supaya lebih fokus gitu Pak. Baik, saya setuju sekali dan ini luar biasa. Karena hari ini bahasannya ada dua, Rumania dan Moldova. Bagaimana kalau kita buka dulu pertanyaan ke audiens tentang Rumania dulu ya, supaya nggak nanti pecah nanti antar Rumania sama Moldova gitu. Nanti bagian Pak Diki ya, setelah Moldova baru dibahas mungkin setelah Rumania. Boleh ya, begitu ya, kita buka sesi dulu pertanyaan. Baik, buat Bapak Ibu yang hadir di sini, ini kita saat ini sudah ada sekitar 140 audiens ya. Buat Bapak Ibu di sini para UKM dan pengusaha yang hadir di Zoom meeting kali ini dengan KBRI Rumania, silakan jika ada yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand dulu, nanti saya unmute, baru kita berikan kesempatan untuk berbicara agar lebih tertib lagi supaya bisa fokus juga buat teman-teman yang lain ada kesempatan untuk bertanya. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4. Nanti kita buka 5 ya, 5 saja dulu supaya cukup ya, sudah 5 dulu. Baik, pertama tadi saya lihat Pak Nasrul, sebentar saya unmute dulu, silakan Pak Nasrul, di-unmute. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Titan. Terima kasih banyak ilmu dan infonya ya Bu Regina dan Pak Roni. Kami dari perusahaan ini ya Pak, herbal dan rempah. Ada juga yang bentuknya bumbu dapur beku ready to cook. Itu apakah di Rumania itu banyak ini ya warga Asia ya, baik dari China, kemudian di Filipina, kemudian Vietnam seperti itu yang membutuhkan bumbu dan rempah dalam bentuk frozen seperti itu, beku. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih kesempatannya Pak. Baik, terima kasih Pak Nasrul. Oke, di-mute kembali. Silakan mungkin boleh langsung ditanggapi oleh pemateri dari Pak Roni, KBRI Rumania, silakan. Spices. Oke. Ya, di Rumania bumbu ya. Di Rumania ada impor banyak besar dari negara-negara asing, juga bumbu yang lebih eksotis dari Cina, dari Vietnam. Vietnam juga ada perdagangan besar di sini yang penting. Tapi saya lihat juga memang sudah ada juga bumbu dari Indonesia juga. Jadi ada di toko-toko yang besar yang terkenal seperti Carrefour atau seperti Kaufland. Ini adalah toko-toko jenis supermarket. Kalau Kaufland itu toko Jerman, kalau Carrefour toko Prancis. Ya. Tapi sudah ada hubungannya juga dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, kelihatannya. Atau seperti apa Rumania. Mungkin barangkali ada contohnya Pak Roni, rempah apa yang bisa masuk ke sana? Kalau bumbu dapur di sini spices, kalau untuk rempah-rempah dia rata-rata masuk dari sini bumbu-bumbu Turki Pak. Jadi di sini itu mungkin sedikit jelasin juga mengenai imigran orang asing yang ada di Romania itu banyak orang Turki, dan juga kalau tadi pertanyaan Pak Nasrul kalau orang Asia itu di sini banyak orang Vietnam, Cina dan Jepang.
Tapi itu karena di sini kan ada di bidang IT tadi kan dijelaskan bahwa di bidang IT di sini agak berkembang, dan ada Huawei, ada perusahaan-perusahaan Cina di sini. Jadi mereka memang marketnya itu orang-orang Asia, tapi biasanya mereka itu memang perginya ke Chinatown. Jadi jadi di Rumania tuh ada satu daerah Red Dragon namanya tuh, Chinatown-nya Bukares. Nah, di situ itu mereka menjual rempah-rempah, tapi kalau dari Indonesia itu tidak direct. Yang bumbu-bumbu Indonesia yang ada di sini itu datangnya biasanya dari Belanda, Pak. Gitu. Jadi mereka mendatangkan dari Belanda. Seperti misalnya yang sudah ada di sini tuh bon cabe untuk bubuk cabe. Tapi di sini dia berubah namanya menjadi bon cili. Jadi bukan bon cabe tapi jadi bon cili. Nah, bon cili jadi itu bubuk cabe. Setelah itu juga ada seperti apa namanya? Kunyit ya. Yang kuning itu kunyit kan? Ya, kunyit. Ya, jadi ada kunyit juga tapi di sini dia bubuk. Kalau misalnya dijual di sini yang bentuknya masih mentah gitu, belum diolah menjadi bubuk, itu dia lebih mahal harganya, tapi biasanya dijualnya frozen. Nah, sampai saat ini bumbu-bumbu kita kalau mencari bumbu Indonesia itu ya dari Chinatown itu, tapi datangnya semua dari Belanda, Pak. Belanda, jadi ya? Belum direct, betul. Baik, dan jadi pengusaha Romania di sini dia mendatangkan dari Belanda. Seperti daun salam, sereh, kunyit, bumbu-bumbu Indonesianya yang seperti itu, Pak. Padahal itu dari Indonesia ya? Betul, semuanya dari Indonesia. Besok saya tanyakan ke KBRI Belanda ya. Besok kita zoom dengan KBRI Belanda. Biar kita sekalian. Oke, menarik sekali pertanyaannya ya, itu seperti tadi Pak Nasrul. Nah, mudah-mudahan nanti bisa juga bisa jalur masuk lewat Turki. Kebetulan kalau saya ada link di Turki, nanti coba link di Turki kita coba barangkali bisa masuk. Oke, selanjutnya ada Ibu Bu Arinina ya, yang tadi kasih kesempatan dulu. Silakan Bu Arinina di unmute. Dan buat teman-teman untuk yang belum kesempatan raise hand bisa tanya di kolom chat. Kolom chat sudah dibuka. Tadi ada yang bertanya tentang market kopi, tembakau, dan rokok. Mungkin nanti akan dijawab berikutnya. Silakan kalau yang belum raise hand boleh tulis di kolom chat. Nah, untuk Ibu Arinina, silakan kalau mau bertanya langsung di unmute. Iya. Sudah ya, Pak? Sudah. Ya. Ya. Selamat siang, Pak. Pertanyaannya, yang jadi pertanyaan, sosial media apa yang populer di sana, terus seberapa populer Indonesia di sana, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau eksportir Rumania itu apa ada agen di sini? Jadi kemungkinan nanti kita pakai harganya itu harga FOB atau harga CIF, karena ada beberapa negara kalau tidak ada agen mintanya harga CIF. Itu mungkin yang saya tanyakan. Yang ketiga, coklat, Pak. Soal coklat, kira-kira ada pasar nggak, Pak, di sana untuk coklat bubuk? Itu aja, Pak. Baik, nggak nanya minyak jelantah, Bu? Nggak ada minyak jelantah, Pak. Saya minyak bersih, Pak. Oh, iya. Minyak makan biasa. Itu aja, Pak. Wah, ini Ibu Arinina banyak juga ya pertanyaannya. Sekali tanya langsung 3 pertanyaan, Pak. Diborong semua. Kalau untuk sosmed, mungkin langsung saya jawab aja ya, Pak, biar cepet nih. Jadi kalau untuk sosmed yang populer di sini masih Facebook. Dia tergantung dari range umur. Tapi untuk bisnis mereka masih menggunakan Facebook. Yang sudah mulai bermunculan itu Instagram, tapi Instagram itu lebih generasinya yang lebih muda gitu. Startup sudah mulai dengan Instagram, tapi dia utamanya seperti distro-distro yang baru bermunculan. Nah, kalau untuk sosmed sendiri, mungkin Bapak Ibu nanti kita coba tulis juga di chat. Bapak Ibu bisa follow juga sosmednya KBRI, karena kami rutin memberikan misalnya ada peluang potensi ekspor ini gitu. Jadi
biasanya kami juga menampung pertanyaan-pertanyaan dari DM, dari PM, dari pengusaha dari Indonesia melalui sosmed kami, itu di page Facebook Indonesia in Bukares. Untuk Facebook dan Instagram itu @Indonesia_in_Bukares. Untuk Twitter Ina in Bukares gitu. Tapi mungkin lebih banyak di Facebook sama di Instagram ya. Gitu. Lalu kalau untuk harga biasanya mereka justru jadi ada beberapa pengalaman di sini yang mana ketika sebetulnya pengalaman ini lebih dari pengusaha dari Moldova sih. Pengusaha Moldova itu mengekspor, ada yang mengimpor gandum dari Indonesia ke Moldova, tapi dengan harga yang menurut, jadi di tahun pertama baik-baik saja, lalu di tahun depannya semakin naik, dan ternyata belakangan baru ketahuan bahwa agennya memang agak bermasalah gitu di Indonesia. Jadi pada akhirnya pengusaha-pengusaha di Moldova dan di Romania itu banyak yang menginginkan tanpa agen gitu. Jadi mereka sudah mulai mengenal bagaimana cara berbisnis dengan orang Indonesia. Jadi mereka justru menginginkan harganya, biasanya justru CIF, Bu. Nah, kalau untuk coklat kemarin kita mendapatkan permintaan, ada permintaan dari pengusaha di Romania untuk coklat, untuk kakao, tapi masih sifatnya masih mengumpulkan sampel. Jadi kemarin itu kebetulan kami baru kembali dari Indonesia, Bapak Ibu, mungkin sekitar bulan Juli ya? Oh, Juni awal ya. Awal Juni kami baru kembali dari Indonesia kemarin, dan sampai yang permintaan dari Romania sampai baru tahap meminta sampel sih. Mungkin kalau misalnya ada sampel yang bisa dikirimkan, karena mereka tuh karena mereka mengetahui bahwa mereka harus comply terhadap harus patuh terhadap kebijakan-kebijakan EU, jadi mereka lebih suka ada sampel lalu dites dulu sama mereka di lab mereka gitu. Jadi kayak gitu sistemnya. Nah, kemarin tuh baru pengumpulan sampel. Mungkin kalau sudah ada ke depannya, kalau misalnya dari kita lagi menunggu dari mereka, kalau ada sampel, hasil dari sampel tersebut, baru mereka akan memberikan surat penawaran gitu. Kalau untuk Bu Arinina ini coklat bubuknya seperti apa, Bu? Oh, hilang. Halo Bu Nina. Wah, oh ini nih ada nih, Bu. Bu Nina, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu, coklat bubuknya. Coklat untuk baking, Bu. Coklat untuk baking. Oh, coklat untuk baking. Berarti Ya. cocoa powder ya? Powder, Bu. Powder. Ya, bubuk powder. Iya, coklat bubuk ya. 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 Oke, mungkin satu lagi Pak terkait dengan produk-produk pangan. Di sini tuh lagi ngetren yang bio, produk-produk bio. Iya. Jadi mereka meminta premium coffee, bio tea, bio cocoa, semuanya bio karena jadi di sini tuh terbagi. Kami kemarin telah melakukan market intelligence dengan bantuan Konhor juga di situ. Kita baru memahami bahwa saat ini yang tengah berkembang di Romania itu ada 3 pasar menengah ke atas, menengah, dan menengah ke bawah. Nah, menengah ke atasnya itu mereka mencari produk-produk premium seperti misalnya kepiting kaleng. Itu yang mereka cari, kepiting kaleng premium. Nah, setelah itu mereka juga cari kopi premium yang bio. Jadi yang bio itu benar-benar yang kembali ke alam, tidak menggunakan bahan-bahan kimia gitu. Nah, seperti halnya dengan kakao juga seperti itu. Begitu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini penanya ketiga, kita berikan kesempatan dulu. Tapi sebelumnya ini karena banyak yang
Maaf Pak, nggak kedengaran. Tidak kedengaran. Halo, ya, Ya. sorry. Baik, kita kasih kesempatan untuk ke penanya ketiga, tapi sebelumnya ini karena banyak yang tanya tentang kopi, seperti apa kopinya, dan juga tembakau atau rokok, mungkin adakah peluangnya di sana? Kopinya yang bagaimana? Kopi olahan, kopi instan, kopi asalan, kopi Ya, kalau di sini, biji kopi, atau bagaimana? kalau di sini, ini mau jelasin? Ya, apa? Jadi di sini tuh sedang berjamuran specialty coffee. Jadi yang diminta itu biasanya green bean, Pak. Green bean yang mereka akan roast di sini, dan mereka nanti giling sendiri di sini. Nah, yang banyak disukai itu memang Arabica, tapi ketika mereka di sini membuat espresso, itu tetap menggunakan Robusta. Jadi dicampur dengan Robusta, gitu Pak. Oke, berarti green bean ya, karena mungkin punya teknik sendiri mengenai roasting ya. Ini sama seperti ada teman saya juga eksportir ke Amerika, dia hanya green bean saja karena di sana punya teknik roasting yang berbeda mungkin ya. Jadi Ya, mungkin betul, Pak. green bean yang memang masih menjadi demand tertinggi lah ya. Ya, betul. Oke, Mungkin baik sedikit untuk gambaran. Kalau untuk kopi di sini sudah ada beberapa kopi Indonesia yang masuk ke Romania. Kopi Indonesia yang masuk ke Romania itu dia dapatnya biasanya dari Hamburg, per kilonya 150 lei. Itu FOB-nya 150 lei, berapa ya itu ya? 600.000 rupiah ya. Kira-kira sekitar 600.000 rupiah per kilo. Itu yang sudah di roast sama mereka, itu roastednya segitu. Mereka dapatnya dari Hamburg biasanya. Kalau yang dari Indonesia ambil dari Hamburg, yang banyak itu disebar ke daerah Cluj kalau di sini. Jadi kopi Indonesia di Rumania terkenal. Kalau tanya orang-orang yang suka kopi, mereka ngerti, mereka tahu tentang kopi Indonesia. Tapi meskipun dari sisi volume atau berapa toko yang ada kopi Indonesia lebih sedikit. Jadi peluangnya sebetulnya ada untuk kopi. Mungkin kopi-kopi yang specialty coffee, jadi lebih khusus. Mereka punya juga banyak jenis dari banyak negara begitu. Termasuk kopi dari Indonesia. Satu toko yang terkenal dan juga mereka punya kopi dari Sumatera itu ya Starbucks, tapi Starbucks terkenal di mana-mana. Tapi ada di Rumania, apalagi di Bukares, di ibu kota, ada banyak toko khusus buat kopi, banyak sekali dan berkembang di Bukares, di ibu kota. Mungkin tadi pertanyaan satu lagi Pak mengenai tembakau. Tembakau dan rokok Bu ya. Iya, tembakau dan rokok. Kalau tembakau mereka mereka di sini suka yang eksklusif, apa sih namanya, yang premium, yang eksklusif, yang pertemanannya high end gitu. Mereka suka menghisap cigarilos ya. Ya, cigarilos bersama-sama. Jadi kemarin itu ada kalau nggak salah dari konvor kita juga minta tembakau, tapi sampai saat ini kita belum dapat sih ada penawaran dari Indonesia. Mungkin nanti bisa Cerutu Bu, ya. Ya, Cerutu betul Pak. Ya, ada kebetulan dari member kami sekolah ekspor ada eksportir tembakau juga, rokok dan cerutu, nanti bisa kita recommended. Boleh, nanti kalau mungkin kalau bisa kita dapat seperti profile. Bahan ya, profil masing-masing dari beberapa bidang ini. Mudah-mudahan tadi sih sebetulnya ada ya, orangnya nggak tahu masih join nggak. Baik, kita kasih kesempatan dulu karena ini sudah banyak yang antri. Penanya selanjutnya yang ketiga silakan Mas Haris ya, Haris NH, silakan di unmute Mas Haris. Haris NH penanya ketiga, boleh di unmute. Halo. Halo ya. Kameranya boleh biar lebih tahu. Silakan Mas Haris. Lanjut. Halo. Ya langsung Mas. Langsung. Halo. Ya langsung.
Langsung bertanya. Ya, oke. Saya kan salah satu produsen di bagian kayu kelapa, terutama di cutlery set, alat-alat makan, kemudian ornamen-ornamen seperti home decor seperti itu, seperti kotak tisu, terus tutup lampu dan lain-lain. Nah, itu seperti apa respon pasar di sana? Pernah saya kirim ke sampel ke Rusia juga, permasalahannya sama, ketika dingin kurang ada permasalahan di kualitas, cuman sudah saya perbaiki mengenai coatingnya. Jadi, untuk kayu ini tingkat kepercayaannya gimana? Kayu kelapa khususnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Haris. Kalau untuk ini berarti kayunya kaitannya untuk yang produk-produk kecil gitu ya, kayak tempat tisu, kayak untuk kerajinan-kerajinan ya Pak? Handicraft ya Mas Haris, halo? Masih nyimak Mas Haris? Halo? Halo? Ya betul Pak, untuk produk indoor. Lebih ke indoor. Produk indoor ya. Mungkin kalau untuk di sini dia permintaannya nggak besar. Kalau untuk produk-produk kayu untuk indoor, dia permintaannya itu biasanya seperti toko-toko kalau di Indonesia tuh kayak distro gitu, kayak toko-toko toko pajangan. Jadi dia punya satu toko, dia mengambil barang-barang biasanya dari India. Nah, karena itu yang seperti hal-hal terkait meditasi, essence, itu kan di sini juga lagi mulai booming nih Pak. Jadi mereka mengambilnya seperti itu. Nah, waktu itu mungkin sekitar 5-6 tahun lalu itu pernah ada toko handicraft Indonesia, tapi mungkin karena kurang pemasaran juga, jadi itu nggak bertahan lama sih Pak. Gitu. Tapi untuk demand, untuk permintaan sampai saat ini kami belum mendapatkan, belum ada yang permintaan kepada kami dari pengusaha setempat. Mungkin gitu Pak Haris. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan ini buat teman-teman karena mungkin waktu juga tidak terlalu bisa banyak ya. Nanti kita akan komunikasi dan tindak lanjuti, dan kemudian buat teman-teman nanti bisa join dulu di grup Telegram yang sudah kami siapkan. Silakan join di grup Telegram yang sudah kami tulis di kolom chat. Kenapa Telegram? Karena bisa muat lebih banyak daripada WhatsApp ya. Jadi nanti bisa kita tindak lanjuti dengan Ibu Regia dan juga Pak Roni dan Pak Diki terkait mungkin nanti ya kita akan bikin business match per produk ya, itu mungkin lebih enak lagi, lebih bagus lagi supaya nanti kita bisa menjembatani buat teman-teman UKM atau pengusaha lainnya yang ingin mencoba penetrasi pasar khususnya ke Rumania gitu. Mungkin ini karena banyak yang raise hand tadi, yang sudah raise hand dari awal ada satu lagi Ibu Desi ya. Silakan Bu Desi, di unmute dulu Bu Desi. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu yang ada di Rumania. Selamat sore Bu Desi. Ya. Di Rumania pagi Bu. Oh pagi. Ya, lanjut Bu. Indonesia sore. Iya, kami dari PT Kades Borneo itu kami produsen minyak wijen ya. Kebetulan wijennya langsung dari petani, kami kerjasama dengan petani, kami kasih bibit, mereka nanam, jadi supply untuk minyak, untuk memproduksi minyak wijen kami tidak pernah terhambat. Jadi kami punya minyak wijen itu produk utama kami. Selain itu juga kami ada kunyit, kapsul kunyit Bali Noni. Ini juga dan ya Noni ini mengkudu Makassar, Indonesia. Daun Afrika, jahe merah
Terus yang terakhir ada madu. Ini semua dari petani kami sendiri. Jadi kami bentuk kerjasama. Kadang-kadang kami keluar kota itu cari petani untuk bekerja sama dan mereka kami beli sendiri. Jadi siapa tahu di Rumania ada pasaran untuk ke sana, Ibu, Bapak. Bu Desi dari mana, Bu Desi? Sorry. Kami perusahaan kami di Jakarta, pabrikan minyak wijen ada di Bekasi, Pak. Oke. Pak Titan. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Desi ya. Tolong dibuat kembali. Nanti kita tunggu reply dari KBRI. Silakan Bapak Ibu. Iya, untuk minyak wijen, kalau untuk minyak wijen di sini mereka kalau untuk Romania itu dia memproduksi minyaknya sunflower. Produksinya Bapak besar. Ibu, jadi memproduksi besar sunflower itu menjadi pemasok di Uni Eropa juga, pemasok minyak sunflower. Kalau untuk minyak wijen sendiri kami belum pernah ada pertanyaan ya mengenai minyak ini, mengenai minyak wijen. Tapi kalau dari produk-produk yang tadi Ibu sampaikan itu mungkin di sini jahe merah kali ya. Karena orang sini suka mencampur kayak misalnya membuat lemonade itu dengan jahe, membuat lemonade itu dengan ginger gitu. Jadi itu contohnya seperti itu. Jadi jahe merah ini juga kami di Wisma beberapa kali, di kediaman Pak Dubes beberapa kali ada acara menyajikan jahe merah, itu responnya sangat luar biasa sih dari orang-orang Romania gitu. Kalau untuk minyak wijen nanti kami akan coba telusuri lagi karena dari kemarin yang beberapa kali kami mengadakan pertemuan dengan pengusaha di sini itu terkait PCO sama yaitu used cooking oil untuk biodiesel. Dan tentang madu, madu di sini juga produksinya besar, madu ya besar di daerah-daerah Romania ada, jadi mungkin peluangnya tidak begitu besar. Ya, meskipun ini beda ya madunya madu hutan, tapi mungkin bisa juga dicoba sebagai alternatif. Tapi rata-rata di sini mereka ada berbagai macam jenis madu di sini dari ada yang dari serbuk bunga, terus ada yang dari pohon-pohon juga. Jadi mungkin agak sulit kalau mau masukin madu hutan jadi kompetitor gitu justru di sini. Ya, jadi berarti untuk minyak wijen mungkin sama madu ya, karena di sana sebagai produsen juga, tapi untuk yang lainnya tadi bisa berpeluang ya Bu Desi. Nah kalau mungkin madu dibikin biomadu bagaimana? Biomadu bisa nggak biomadu? Memungkinkan nggak? Karena kan tadi lagi tren bio. Iya. Ada juga madu yang bio di sini. Tapi ada pasarnya. Ada pasarnya ya? Iya. Ya. Baik. Pun ada produknya bio juga, madu bio di sini. Baik, oke. Terima kasih atas jawabannya. Buat teman-teman mungkin nanti kita akan coba rangkum beberapa pertanyaan karena ini waktu di sini juga sudah lebih dari 1 jam dan kita akan lanjut dulu dengan Moldova ya. Moldova ya, gimana Bu? Bisa dilanjut dulu, kita lanjut dulu Moldova atau mau kasih kesempatan satu lagi pertanyaan? Ini banyak banget. Ya boleh mungkin satu pertanyaan lagi deh Pak. Satu pertanyaan lagi ya. Moldova sebetulnya nggak begitu banyak sih Moldova nanti kalau misalnya setelah menyelesaikan satu pertanyaan kita share mengenai Moldova. Setelah itu kita bisa kalau masih ada pertanyaan tentang Romania bisa kita jawab lagi. Siap. Baik. Tadi ada yang dari awal sudah resen, ada Pak Saleh, silakan Pak Saleh. Di unmute Pak Saleh. Halo Pak Saleh. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari UMKM Pak, sekaligus dari BUMDes bersama, ini sebenarnya tadi sudah dibahas tentang masalah kopi Pak. Kopi. Tadi sudah dibahas, yang disampaikan itu adalah green bean. Cuman yang kami tanyakan, seandainya kami akan mengirim sampel untuk contoh mungkin untuk cuma-cuma 2 sampai dengan 3 kilo. 2 sampai dengan 3 kilo, apakah bisa ke KBRI? Kemudian green bean yang dikirim itu apa green bean yang proses natural atau mungkin yang proses full wash? Kalau seandainya proses full wash,
itu kira-kira fermentasinya maksimal berapa jam? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Mungkin saya langsung jawab aja ya. Lanjut Bu, langsung Bu. Ya, kalau untuk pertanyaan teknis ini kita harus tanyakan dulu ya, yang disukai lebih ke yang full wash atau yang natural proses. Nah, biasanya sih yang kami tahu itu yang natural Pak. Yang kami tahu, tapi nanti kita cek lagi, kita coba ke beberapa supplier di sini, ada dua toko, ada dua kafe di sini yang dia memasukkan kopi Indonesia. Nanti kita tanyakan lagi, mungkin bisa ditulis, tadi kami sudah share link untuk absen supaya untuk database kami juga bisa ditulis dari Pak dari mana, biar nanti kita bisa hubungi lagi gitu, ditulis nomor telepon sama emailnya. Mungkin Bu boleh diulang list absennya ini karena chatnya udah terlalu banyak, ditulis lagi aja. Baik. Jadi makanya mungkin boleh saya tutup dulu chatnya supaya bisa Ibu bisa menulis itu ya absennya ya. Gak apa-apa, nanti ini kita record kok, nanti kita bisa ya kita bisa lihat lagi, kita scroll lagi ke atas atau bisa juga tulis di chat aja. Betul, mungkin tadi ada yang juga belum sempat join, itu alamat email daripada KBRI, mungkin bisa diinfo kembali atau bisa ditulis lagi di kolom chat Bu, email KBRI. Dan mungkin nanti record ini boleh di-share ke kami Bu, ke Sekolah Ekspor, nanti agar kami bisa buat di link di YouTube sehingga bisa kami share ke lebih banyak lagi bagi yang tidak sempat ikut untuk acara Zoom kali ini. Kalau saya ulang, kalau untuk Facebook fanpage dan Instagram @Indonesian Bukares ya, Indonesia in Bukares. Ya, Indonesia in Bukares ya, itu untuk teman-teman bisa coba cek ke Facebook atau ke Instagramnya. Dan kalau untuk emailnya tadi saya sempat catat tapi sebentar mungkin udah kebanyakan. Indobook ya, Indonesia.ro ya, Romania. Baik, terima kasih buat Pak Roni dan Ibu Regi ya yang sudah menjelaskan terkait Rumania, dan mungkin nanti kita sambung lagi apabila masih ada waktu untuk bahas setelah Moldova gitu ya Bu ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu ke Moldova ya Bapak Ibu. Silakan Pak Diki, lanjut Pak. Halo, selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Moldova. Jadi Moldova itu terletak di antara negara Rumania dan Ukraina. Walaupun Moldova tersebut official bahasa resminya adalah Rumania, tapi tergolong banyak juga yang bisa berbahasa Rusia. Bahkan anak-anak mudanya juga masih bisa berbahasa Rusia. Kenapa? Karena sejarah dari negara tersebut memang berpengaruh besar dari negara Rusia tersebut, dan sekarang lagi didekatin oleh Moldova tersendiri. Sedangkan dari pemerintah Indonesia tersebut dalam meningkatkan nilai investasi dan perdagangan pada negara Moldova, kita akan meresmikan salah satu konsulat kehormatan di Chisinau, ibu kota Moldova tersebut. Sebenarnya sudah ada beberapa proyek-proyek yang sudah didiskusikan sebelum peresmian tersebut kepada konsulat kehormatan, yaitu Mr. Tarlev. Tapi Mr. Tarlev tersendiri siap untuk mengimplementasikan proyek-proyek tersebut setelah peresmian di tahun ini oleh KBRI Bukares. Hubungan perdagangan ekonomi antara Indonesia dan Republik Moldova per tahun itu kira-kira sebenarnya 14,1 juta dolar, dan meningkat tajam itu di tahun 2019 yaitu 33,4 juta dolar. Tapi karena pandemi COVID ini yang tidak cuma mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara tersebut, angka tersebut jatuh 50% menjadi 15 juta dolar. Tetapi dengan program pemerintah akan vaksinasi tersebut, kita optimis kalau misalnya angka tersebut akan naik kembali lagi, bahkan melebihi 33,4 juta dolar di tahun 2019. Kalau Moldova tersendiri seperti yang Ibu Egi sudah bilang, kalau di sana sangat berpotensi adalah
bidang pertanian. Di mana bidang pertanian tersebut dapat kita manfaatkan dari mengekspor barang-barang yang diperlukan dalam bidang pertanian tersebut, seperti barang-barang yang dapat membantu mereka dalam memproduksi hasil pertanian tersebut. Sedangkan kalau misalnya permintaan dari pertanian Moldova tersebut dari negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, adalah buah-buah eksotis yang jarang ditemuin di Eropa tersebut. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Moldova juga memiliki 4 musim, di mana ada musim dingin, di mana pada musim dingin tersebut sangat susah untuk menumbuhkan buah-buahan. Sedangkan buah-buahan yang dibutuhkan itu seperti buah naga, salak, dan rambutan. Sekedar informasi, kalau misalnya di Indonesia itu buah naga itu bisa kilo 35 sampai 40 ribu. Kalau di Moldova itu satu biji saja itu bisa sampai 50 ribu ke atas. Makanya dari buah-buah eksotis tersebut kita bisa memanfaatkannya karena menurut KBRI Bukares juga buah-buah eksotis tersebut sangat berpotensial dan meningkatkan nilai perdagangan antara Moldova dan Indonesia. Sedangkan industri lainnya adalah industri manufaktur, pengolahan makanan, pakaian dan tekstil, tembakau, teh, coklat, dan karet. Kalau dari rokok, misalnya dari tembakau, kalau dari tembakau tersebut biasanya sini rokok menggunakan seperti Marlboro. Jadi kalau misalnya bapak tersebut memiliki pabrik dari tembakau tersebut, bisa berkoordinasi dengan kami untuk menghubungkan dengan pengusaha-pengusaha Moldova. Bahkan mereka itu sangat merasa terpukau kalau misalnya menemukan rokok seperti Jisamsu, karena seperti yang saya bilang itu rokok di sini seperti Marlboro itu tidak ada rasa di ujungnya, sedangkan Jisamsu tersebut kan rokok yang pure tanpa filter sama sekali, dan itu sangat disukai untuk kalangan di sini. Kalau bisa saya tambahkan juga, sebenarnya nggak cuma Moldova sama Rumania tersebut, tapi permintaan terhadap tembakau tersebut juga sangat tinggi di kalangan Eropa Tengah dan Eropa Timur. Bahkan Rusia sekalipun juga sangat mencari tembakau seperti tersebut. Sayangnya Moldova tersebut belum tergolong dari negara Uni Eropa, tapi untuk mengatasi hal tersebut, dari Uni Eropa tersebut sudah membuat suatu perjanjian asosiasi dengan Moldova, di mana dari tahun 2014 sampai 2024 biaya-biaya masuk tersebut gratis untuk Republik Moldova. Sedangkan biaya VAT, PPN untuk akomodasi makanan dan minuman yang dulunya 15% sekarang menjadi 20%. Sedangkan layanan digital milik asing ke individu yang berbasis Moldova tersebut dikenai pajak sebesar 20%. Produk domestik bruto di Moldova bernilai 11,91 dolar Amerika Serikat, di mana ekonomi tersebut tumbuh rata-ratanya 4,6% setiap tahun selama 20 tahun terakhir. Moldova juga menerapkan tarif impor barang-barang yang diklasifikasikan menurut coding sistem internasional. Biaya pabean dinilai berdasarkan nilai barang dan jumlah barang tersebut. Jadi nilai total ekspor tersebut bakalan dihitung berdasarkan jenis barangnya dan jumlah barangnya tersebut. Bea cukai sebesar 0 sampai 25% dari nilai barang impor, dan tarif rata-rata bea masuk adalah 5,3% untuk semua barang. Tarif rata-rata adalah 4,4% untuk produk manufaktur dan 11,1% untuk produk pertanian. Jadi orang yang mengangkut barang ke Moldova tersebut diharuskan untuk memiliki deklarasi barang tersebut, di mana harus memuat informasi-informasi tentang barang tersebut, kapan expirednya, dan diminta untuk barang-barang tersebut dibuat di dalam bahasa Rumania, dan kami menyarankan juga dibuat di dalam bahasa Rusia, karena orang yang di Moldova juga banyak yang berbahasa Rusia. Undang-undang Moldova juga mengharuskan produsen maupun perusahaan tersebut untuk menyajikan informasi tentang nama produk, merek produsen, lokasi perusahaan, berat ataupun volume, karakteristik, komposisi, bahan kimia apa saja yang terdapat di bahan makanan tersebut, dan tanggal produksi. Sekian yang saya sampaikan mengenai perdagangan tentang Moldova. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki. Singkat, padat, jelas ya. Saya tertarik sekali dengan buah naga dan buah rambutan yang harganya cukup wow ya. Kebetulan saya juga ada rekan eksportir buah-buahan.
Nah, terkait regulasinya seperti apa supaya buah naga atau rambutan ini bisa masuk ke Moldova? Mungkin bisa lebih detail apakah harus ada sertifikat apa? Yang jelas kalau di Indonesia pasti ya karantina hewan dan tumbuhan itu harus ada. Kemudian dari pihak Moldova sendiri mungkin barangkali ada sertifikat apa yang harus ditempuh oleh eksportir Indonesia untuk buah naga atau rambutan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengeksporan buah-buahan, terutama buah eksotis tersebut, yaitu adanya penilaian tertentu dari pihak Moldova tersebut tentang buah-buahan tersebut. Jadi nggak bisa asal masuk dari Indonesia dulu. Jadi mereka bakalan survei dulu dari barang-barang yang bakalan dikirimkan ke sini, dicek kualitasnya, dicek komposisinya. Kan bisa saja kan misalnya buah-buahan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan, misalnya dari buah tersebut adanya indikasi bahan kimia di dalamnya, dan bila juga pengantar delivery-nya dari Indonesia misalnya sampai ke Moldova itu berapa lama, jangan sampai di jalan bisa sampai busuk seperti itu. Jadi hal-hal detail tersebut juga harus diperhatikan dari pihak Indonesia jika ingin mengekspor barang-barang eksotis tersebut dari Indonesia. Berarti mungkin kirim sampel dulu ya untuk disetujui, disepakati mungkin terkait kualitas dan lain-lain gitu ya Pak Diki. Benar Pak, harus diberikan sampel tersebut sehingga dari Kementerian dari Moldova tersebut bisa mempelajari tentang kualitas barang Indonesia. Baik, mudah-mudahan nanti dari pihak KBRI bisa menjembatani terkait buah tropis ini, karena ini bagus sekali kalau memang bisa masuk ya Bu Egi dan Pak Diki. Ini bisa meningkatkan langsung taraf petani ya, karena buah naga di sana satunya aja bisa sampai 50.000, di sini bisa sekilo lebih gitu ya Pak. Nah itu bagus sekali. Udah 50.000 nggak enak lagi Pak. Ya, di sini kan ada buah naga merah, ada yang putih dalamnya kan gitu. Nah, rambutan juga kebetulan rekan saya ada eksportir rambutan, mungkin nanti dia sudah terbiasa ekspor jadi sudah tahu penanganannya, tinggal nanti masuk ke Moldova harus seperti apa gitu. Nah, kemudian terkait rokok, kebetulan tadi ada hadir eksportir rokok Ibu Monika, silakan kalau mau bertanya Bu Monika. Mana ya Bu Monika? Halo. Boleh raise hand Bu Monika? Banyak ini pesertanya soalnya. Bu Monika, halo. Yang mana nih Bu Monika? Boleh raise hand terkait rokok? Oh iya, nih ada. Oke, silakan Bu Monika di unmute. Silakan di unmute. Halo, Bu Monika. Boleh di-unmute. Atau dinyalakan dulu videonya mungkin. Ya, silakan di-unmute. Halo Bu Monika. Ya, silakan. Lanjut Bu. Di-unmute. Silakan di-unmute. Ya, nggak keluar suaranya Bu, di-unmute dulu. Di-unmute. Halo, silakan di-unmute dulu, Bu. Ya, di-unmute dulu, Bu Monika. Halo Bu. Oke, kita kasih kesempatan dulu ke yang lain. Kalau belum siap, nanti Bu Monika bisa lanjut tentang rokok ya. Oke, tadi yang sudah raise hand dan belum sempat bertanya, ada teh merak nih. Karena ada peluang teh dan kopi, silakan teh merak dulu deh. Di unmute, halo teh merak. Ya, halo. Ya, silakan teh merak. Ya, salam Pak, Ibu. Ya. Kami dari Merak Kencana Indonesia. Kebetulan kami
punya perkebunan sendiri dan kami memiliki kapasitas produksi teh per hari sampai saat ini 2 sampai 4 ton. Nah, barangkali bisa ada sindikasi atau bisa ekspor ke Romania dan negara-negara sekitar, itu untuk spesifikasi dan kebutuhan teh jenis apa aja ya itu ya. Dan mungkin yang MOU, lantas varietas, kebetulan kami yang premium itu punya yang silver needle. Itu biasanya yang mangsa pasar memang menengah ke atas, silver needle kita punya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Merak. Silakan di-mute kembali. Ya. Terima kasih Bapak. Kalau untuk teh, ini kita bicara Romania dan Moldova ya. Karakternya memang sama. Di sini teh itu mereka suka teh buah. Jadi teh yang rasanya rasa stroberi, rasa raspberry. Di sini namanya rosu, teh merah. Yeah. Teh merah. Nah, selain daripada itu teh black tea biasanya. Teh buah hutan. Teh buah hutan ya betul. Forest fruit. Jadi teh untuk forest fruit. Nah, kalau untuk silver needle sendiri ini kita harus cek lagi Pak. Nanti boleh minta tolong drop message di chat. Nanti coba kita kasih tahu untuk masalah teh. Karena memang ya karena di sini juga mereka produsen teh, tapi dia teh yang bunga kamomil ya. Teh bunga kamomil itu yang teh setempat di sini. Nah, jadi mungkin bisa dipergunakan untuk campurannya kali ya. Gitu. Tapi nanti kita cari tahu lagi ya Pak. Mohon maaf nih kalau untuk teh saya belum ada jawabannya. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan, tadi Bu Monica katanya sudah siap. Dia di unmute. Oke. Ya. Selamat silakan. Sore semuanya. Masuk nggak Pak? Ya, masuk. Ya, alhamdulillah. Maaf tadi terganggu. Kemudian gini Pak, sama Ibu dari Rumania. Perusahaan kami punya rokok dan cerutu. Insya Allah kita bisa kirim sampel ke sana. Kalau misalnya pihak KBRI bisa membantu untuk proses clearance barang di sana, kita bisa supply beberapa contoh rokok yang bisa dijual di sana. Terus pertanyaan saya, apakah ada peraturan terkait atau peraturan khusus terkait rokok dan tembakau di sana? Mungkin regulasi, kadar tar segala macam yang bisa yang perlu saya perhatikan untuk proses pengiriman tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monica. Silakan dari KBRI, monggo. Ya, jadi kalau untuk rokok, kalau yang apa sih istilahnya, Afwin? Yang kadar mintnya tinggi itu tidak diterima di EU. Tapi mungkin kalau untuk di Moldova masih bisa. Tapi mungkin ini saya lupa menambahkan mengenai tembakau. Jadi orang Romania itu mencari tembakau ke Moldova karena murah. Jadi mereka itu karena di sini mahal, sudah terikat dengan kebijakan EU. Kalau mereka mencari tembakau, mereka ke Moldova, Bapak dan Ibu gitu. Dan mereka tuh suka melinting sendiri. Jadi kita juga punya. Betul. Jadi tembakau lintingan gitu. Cuma kalau untuk tadi peraturan mengenai tembakau, kalau ke Romania karena bagian dari Uni Eropa yang minnya tinggi itu dilarang. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik, mungkin agak sedikit tambahan dari saya, Pak Diki. Tadi ada yang tanya terkait ekspor buah harus ada approval number nggak untuk EU-nya? EU approval number untuk buah tropis ya?
Kalau ini. Iya. Iya, jawab. Jadi kalau misalnya untuk approval number tersebut, setelah pengiriman survei tersebut dan jika semua oke dari kementerian tersebut, biasanya dari pihak mereka bakalan memberikan approval number tersebut, Pak. Baik ya, jadi itu ya tadi yang menanya tentang terkait buah tropis. Oke, ini tadi masih ada yang bertanya terkait apa tadi, PU sudah absen, nanti tolong diisi, kemudian nanti bisa join di grup link kami di Telegram. Oke, ini tadi masih ada yang mau bertanya terkait Romania atau Moldova. Oke, silakan Pak Awaludin Nur di unmute. Pak Awaludin. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore. Sore, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Ya, Bu, saya dari CV Hikmah Indonesia ini, Bu. Core bisnis kami sebenarnya di daun kelor khususnya. Cuman terkait dengan baru-baru ini kami juga perkembangan bisnis kami development ke porang sebagai komoditi primadona saat ini. Saya dengan arahan Presiden, kami juga mengembangkan sudah di taraf penepungan, kami sudah coba untuk bisa untuk memproduksi di level konjak gam. Nah, kebetulan sebenarnya saya dapat permintaan dari Romania, hanya untuk masalah regulasi dan beberapa aturan itu kami belum paham, Bu. Kira-kira dari KBRI atau dari ITBC bisa membantu untuk menjembatani atau enggak ya, terkait supply untuk konjak chips terutama. Jadi keripik porang itu sepertinya mau ada riset di daerah Romania ya, dari bayarnya itu informasi seperti itu. Cuman belum klik di masalah payment ini. Perlindungan trust belum ada itu ya, Bu. Apakah bisa difasilitasi juga dari KBRI atau ITBC seperti itu? Nah, terima kasih dari saya. Cukup. Baik, Pak Awaludin, silakan di-mute kembali ya. Chips, boleh nanya, ini chips maksudnya apa tadi, porang? Porang, Bu, porang. Jadi konjak chips, jadi keripik porang. Oh, oke. Pak Ya, Awaludin ini mungkin ada contohnya, sorry. Ada saat ini pegang contoh nggak Pak Awaludin? Boleh di-show mungkin? Iya, ada sebentar ya. Ya. Berarti ini ya Pak Titans ya, kayak Porang umbi-umbian, gitu Bu. Umbi-umbian, ya, Bu. Porang. kayak cemilan ya berarti ya. Iya. Bukan cemilan, Bu. Jadi fokusnya nanti ini produknya diolah menjadi semacam dietary fiber ya. Kalau di Jepang itu namanya shiratake ya. Oh. Chipnya seperti ini chipnya. Oh, nanti dia diolah jadi shiratake. Ya, ini ditepung. Ini ya? prosesnya ditepungin dulu, Bu. Kami juga sudah punya tepungnya ya untuk kelas. Nggak kelihatan, Mas, tadi kameranya apa? Nah, gitu mungkin. Kena background ya. Kena background, Mas. Saya matikan dulu ini. Biar jelas, Mas. Baik. Jadi produk olahan turunannya nanti bisa menjadi mie atau beras shirataki seperti itu. Oke. Ya. Dari tepung bisa jadi buat bahan baku mie, kemudian juga beras shiratake dan chip ini sudah dibuat chip ya. Ya, chip dan tepung kami punya juga, Bu. Ini mengolah sendiri ya, Pak Awaludin? Ya, kami ada kerjasama juga dengan Porang Research Center yang dari Universitas Brawijaya. Di situ ada Profesor Simon. Pak Awaludin dari mana, Pak Awaludin? Kami dari CV Hikmah. Iya, maksudnya dari kota mana? CV Hikmah dari Madura, Pak. Oh, Madura, jauh. Ya. Oke. Ya, mungkin sedikit ini ya, kita ini kaitannya berarti dengan tadi yang tren hidup sehat yang sedang naik di Romania, karena mereka sudah mulai mencari pengganti. Di sini itu produknya, tapi kalau nggak salah dari Poland, Pak. Dia ada dari Better Than Rice dan Better Than Noodle, dan itu Polandia itu memang bentuknya konyak, jadi konyak itu dari Jepang.
yang dia menggunakan teknologi Jepang itu. Nah, mungkin ini kalau misalnya berarti kan ini adalah satu satu alternatif baru untuk mengolah menjadi makanan sehat. Ini berarti yang kalorinya rendah dan gulanya rendah itu kan, Pak? Betul sekali, Bu. Ini chipnya, Bu. Mohon maaf. Ya, Nah, oke. Oke, berarti dari chip ini nanti diolah lagi menjadi dijadikan tepung. seperti tepung. Oke. Ya, ini ada tepungnya, Bu. Ya, ya. Ya, siap-siap. Berarti ini kita harus cek juga. Mungkin nanti sekalian saya tadi udah minta tolong untuk share di chat. Itu ada akses EU Market. Mungkin bisa dicek di situ. Di situ ada lengkap mereka kasih kode produk untuk masing-masing produk pangan apa dan bagaimana persyaratannya gitu. Nah, untuk chips tepung porang ini, nah kita belum tahu, kita juga belum cek, kita harus cek lagi. So far sih mungkin saya lihat pasarnya ada sih kalau untuk di Romania ya. Yap. Karena itu tadi. Saya juga coba riset, paling tinggi juga kayaknya dari search engine juga dari Rumania, Bu, untuk beberapa keyword itu. Apanya yang paling tinggi, Pak? Apa ya, grafik dari search engine indeksnya itu memang paling tinggi dari Romania. Oh. Jadi, iya betul. Saya kira ada peluang dari sana. Iya, betul Pak. Ditambah banyak mereka juga punya bonus demografi sih. Jadi penduduknya banyak juga dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya. Ya baik. Mungkin tadi satu lagi Pak, maaf Pak, tadi disebutkan juga kebetulan Pak siapa tadi yang dari CV Hikmah Madura, Pak Awaludin menyebutkan ITPC, ya kan menyebutkan ITPC Pak. Ya. Ada sebetulnya ITPC di Budapest itu coverage-nya termasuk Romania, gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya channel ke ITPC Budapest, bisa juga melalui ITPC Budapest, kita juga close contact sama ITPC Budapest kok. Jadi nanti bisa tanya sekalian biar coverage-nya kan di Eropa Timur gitu Pak. Siap, Bu. Jadi ya, bisa di bridging juga ya, difasilitasi dengan buyer juga kita. Bisa nanti kami coba. Jadi memang kita nih kalau kita di sini suka bercanda Pak, karena di sini fungsi ekonomi tuh yang nyari uang, terus fungsi-fungsi yang lain yang ngabisin uangnya gitu. Jadi nanti kami akan coba usahakan dengan pengusaha-pengusaha Pak. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Awaludin ya. Oke baik, karena ini hampir waktu sudah 2 jam ya, nggak terasa. Ya, ini seperti biasa Bu, kadang-kadang waktu itu ada yang lebih. Mungkin nanti coba kita resume dan untuk ke depan dari pihak kami Sekolah Ekspor siap membantu menjembatani teman-teman juga nanti dari pihak KBRI bila mana ke depan akan dilanjutkan dengan business matching atau apa. Nanti bisa kita bantu koordinir Bu agar lebih mudah. Nanti kami sudah punya database. Nanti akan kami kelompokkan sehingga tadi akan lebih lebih mengkerucut antara pebisnis dari Rumania atau Moldova dengan dari Indonesia gitu ya Bu Egi. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bertemu lagi di acara atau kesempatan lainnya dan mohon nanti Ibu kirim link email untuk replay acara Zoom ini nanti biar kami bisa upload dan bisa kita berikan kepada teman-teman yang belum sempat ikut join di Zoom Minar kali ini. Karena tadi pada saat awal sampai 140 lebih ya, sekarang udah menurun, mungkin barangkali banyak kesibukan juga yang lain. Nanti supaya tidak tertinggal nanti akan kami upload biasanya seperti itu Bu Egi. Baik Pak. Ya. Mungkin ini saya ada satu request, kalau misalnya nanti kita sebelum ditutup boleh foto bersama Pak. Boleh. Nanti foto di itunya. Ya, mohon. Ada lagi mungkin ada closing statement dari Bu Egi, Pak Roni atau dari Pak Diki sebelum kita close. Kalau dari kami intinya kami mengharapkan supaya
Jadi kami mau menekankan kepada Bapak Ibu semua bahwa itu adalah tugas kami di sini untuk membantu Bapak Ibu supaya produk-produk Indonesia itu bisa masuk ke pasar Rumania. Dan satu lagi, bukan hanya pasar Rumania, tapi juga kawasan Eropa, Uni Eropa, gitu. Eropa Tengah dan Timur dan juga Eropa Barat. Dan kalau dari Moldova, kita bisa sampai ke negara-negara bekas jajahan Soviet, seperti Belarus, Ukraina, itu semua bisa masuk dari Moldova, karena dia berbatasan darat dengan negara-negara tersebut. Dan bahkan mungkin bisa sampai Asia Tengah, gitu. Wah, izin saya tadi baru lihat ada Bu Ellen. Bu Ellen baru kelihatan. Kemarin sempat ketemu nih Pak, saya Pak sama Bu Ellen, ternyata anggota sekolah ekspor juga. Bu Ellen, mana Bu Ellen? Saya juga belum. Baru kelihatan di. Oh ini Bu Ellen ya, Eksporindo, iya. Ya betul, dari Eksporindo. Kemarin sempat ketemu sama delegasi di Bali kalau nggak salah. Saya nggak ketemu sih, ketemunya sama rekan-rekan kami yang mendampingi ke sana. Ya. Mungkin segitu aja Pak dari kami dari KBRI Bukares. Jangan segan untuk menghubungi kami karena emang tugas kami adalah untuk diganggu oleh Bapak Ibu sekalian supaya kita kalau lagi ketiduran kita dibangunin gitu, supaya dicarikan pengusaha-pengusaha di sini, dicarikan partner di sini supaya produk-produk Bapak Ibu bisa masuk ke Romania dan Moldova. Baik, terima kasih dari kami di KBRI Bukares atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada permintaan atau ada pengiriman company profile bisa langsung ke sosmed kami, ke website dan juga ke email kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.